Ananda semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah Ananda, apakah Ananda tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah Ananda, silakan simak video berikut. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dengan detail. 2. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. 3. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apakah pekerjaan orang tuamu? Petani, arsitek, nelayan, guru, pembatik, dan guru silat, serta pekerjaan lainnya. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan saksama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya ini. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Tupai berjanji akan mencarinya demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Wah, perhatian sekali ya si Tupai, Ananda. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya,
Ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa tersebut. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Nah, saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya tersebut. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya tersebut segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, Ananda, pada sebuah cerita pasti ada unsur-unsur ceritanya. Nah, sekarang apa saja unsur-unsur cerita? Yang pertama, ada judul. Apa judul cerita tersebut? Yang kedua, ada tokoh. Siapa saja tokoh pemain di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, ada sifat tokoh. Yang keempat, ada tempat. Tempat di mana cerita tersebut berlangsung. Dan selanjutnya, pada sebuah cerita pasti ada awal cerita dan akhir ceritanya. Dan yang terakhir, pada sebuah cerita pasti ada pesan moral untuk pembaca. Dan sekarang ayo kita bahas kolom berikut berdasarkan cerita dari tupai dan ikan gabus. Ayo kita bahas. Judulnya ada tupai dan ikan gabus. Lalu tokohnya siapa? Tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Lalu bagaimana sih sifat tokohnya? Tupai suka menolong, ikan gabus sabar menunggu si tupai. Nah, tadi ada ikan hiu juga. Ikan hiu karakternya merupakan ikan yang ganas. Bisa kalian tambahkan ya. Lalu tempat terjadinya itu di mana? Tempat terjadinya di Kalimantan Barat, di dekat tepi sungai. Lalu awal ceritanya seperti apa? Awal ceritanya, tupai melihat ikan gabus lesu. Terus akhir ceritanya gimana? Nah, akhir ceritanya ikan gabusnya sehat kan karena sudah ditolong oleh tupai tadi. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan pesan, yaitu kita harus saling tolong-menolong, seperti tupai menolong ikan gabus. Nah, itu tadi unsur-unsur cerita. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat menarik kan Ananda, karena di situ menunjukkan persahabatan antara dua ekor binatang. Nah, dongeng tadi disebut dengan dongeng fabel Ananda. Dongeng fabel itu merupakan dongeng yang tokoh atau pemerannya adalah binatang. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Sesama teman, kita harus saling tolong-menolong, bukan? Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu.
Sekarang kita masuk kepada kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Terdapat di buku Bu Pena halaman 48 dan 49. Silakan dibuka bukunya. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya pohon ditebang menjadi potongan kayu, lalu potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu bubur kertas tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan, seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Nah, perhatikanlah skema proses pembuatan kertas berikut ini. Di sini ada sebuah skema di buku Bu Pena halaman 49, silahkan diperhatikan. Di situ yang pertama skemanya ada kayu yang dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Terus skema selanjutnya, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. Yang ketiga, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Selanjutnya yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan yang terakhir, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan disiap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dalam pembuatan kertas. Nah, sekarang kita masuk kepada dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Tadi kita sudah membahaskan pembuatan kertas dan bahan baku yang digunakan adalah kayu. Kayu tentunya berasal dari hutan. Nah, sekarang kita gali dampaknya. Jika mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. 2. Meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau global warming. 3. Rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. 4. Berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan juga memberi banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan, antara lain melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Nah, bagaimana Ananda? Apakah Ananda sudah paham dengan materinya? Kalau Ananda kurang paham, silakan Ananda cek kembali video tadi sampai Ananda paham. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang akan Ibu berikan nanti. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
semua di kelas 4B. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua karena sudah mau menerima Ibu dan mau menerima materi pembelajaran dari Ibu dengan senang hati. Semoga Ananda semua menjadi anak-anak yang sukses ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Oh iya, dan jangan lupa untuk menuliskan kesan dan pesan Ananda kepada Ibu di kolom komentar YouTube ini ya.